kayak inferior. Katanya begitu dosen saya. Jadi kalau mau menguasai audiens itu pasti kalau duduk tuh kita kerdil lah. Jadi inferior banget gitu. Pak Kepala Badan Statistik Kota Mataram yang saya hormati, Pak Isa, sahabat saya, moderator, Mibir, dan rekan-rekan yang bersempatan hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti FGD yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik yang terkait dengan verifikasi data Kota Mataram dalam angka tahun 2019. Izinkan pada kesempatan ini saya akan mengulas bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Mataram dalam membangun yang namanya Mataram Satu Data. Tadi dengan Pak Kepala saya sudah diskusi di ruangan sebelah. Dari 3 kewenangan daerah, ya, dari 3 urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang saya kelola, Dinas Kominfo kelola, yaitu yang pertama kewenangan informasi, pengelolaan informasi dan komunikasi, kemudian kewenangan bidang persandian dan kewenangan bidang statistik. Itu terus terang kewenangan bidang statistik yang saya tidak happy melihat pencapaiannya. Saya ya, karena kita harus akui bahwa persoalan data ini tidak mudah. Ya. Dari saya jadi pegawai tahun 1991 saya CPNS sampai sekarang, persoalannya tidak banyak berubah. Kurang validnya data, keterlambatan data, kemudian macam-macam lah. Ya. Yang sekarang hanya berubah dia tampilannya saja. Yang dulu Mataram dalam angka itu tebal, sekarang sudah dikonversi dengan lebih cantik, dengan infografis, dengan videografis segala macam. Tapi isinya tidak jauh berbeda. Tapi oke lah, ini semacam autokritik kita. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah bahwa sebelum ke materi, bahwa Google, ya, Google pasti semua, saya yakin semua di ruangan ini tiap hari 1 jam, atau menurut survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei, orang Indonesia menghabiskan rata-rata tiap hari itu 3 jam 26 menit untuk men-search di media sosial atau internet. Ya, Google termasuk di dalam. Dan yang paling sering dibuka adalah Facebook. YouTube, Facebook, baru Google. Nah, Google, saya akan mencontohkan Google. Google sangat sukses dalam membangun yang namanya One Big Data. One Big Data. Tanpa sadar, Bapak dan Ibu yang di ruangan ini menyuplai banyak data ke Google. Kemudian Google dengan sangat optimal melakukan semacam algoritma data. Data itu diolah, kemudian disistematiskan, kemudian itu dijual lagi kepada kita. Bayangkan, Google itu menjadi platform yang memiliki capital yang sangat besar. Ya. Kalau dibilang sama dengan APBN Indonesia barangkali lewat nilai capitalnya Google, perusahaan Google. Ya. Tanpa kita sadari, kita menyuplai data kepada Google dengan gratis. Bayangkan, tanpa kita sadari, sangat masif, sehingga Google mengolah itu menjadi one big data. Ya, one big data. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita sadar, gitu ya. Yang selama ini kita di dalam istilah mereka itu namanya data mining. Data mining, data digging, penggalian data. Ya. Untuk apa? Nah, pertanyaan kan itu. Untuk apa Google melakukan data mining atau data digging? Untuk membuat kecerdasan
buatan yang namanya intelijensia artifisial. Nah, ini Bapak harus paham ini. Tanpa sadar Bapak membuka portal atau laman yang terkait dengan obat kuat. Sadar atau tidak sadar, yang terjadi besoknya adalah Bapak akan diserang oleh iklan-iklan obat kuat, obat memperbesar payudara dan memperbesar kelamin. Ya enggak? Ya, kita kan dewasa semua ya. Iya kan? Karena Bapak nggak minta. Kaget kan? Loh, kenapa saya dikirimi beginian? Coba pikirkan, seminggu ini Bapak sempat ngebuka baik lewat Facebook atau lewat apa, YouTube. Kadang-kadang kita itu ya iseng ya, kita normal lah ya. Kita sering melakukan namanya internet tidak sehat juga ya, selain internet sehat. Itu yang dilakukan oleh Google. Iklan segala macam. Itu yang tanpa sadari. Kita tanpa sadari, akhirnya mindset kita, gaya hidup kita, gaya konsumsi kita itu digiring. Dan media sosial ini sangat luar biasa melakukan itu. Jangan terkooptasi dengan istilah media sosial ya. Mereka itu adalah institusi bisnis yang luar biasa besar. Dan kita adalah bagian dari pemegang sahamnya. Tapi kita tidak dibayar untuk itu. Ya, silakan gugat saya kalau saya salah. Sehingga dalam sebuah artikel yang saya baca oleh salah satu anggota Dewan Pers, Pak Bambang Sudibyo, dia mengatakan dalam artikel yang berjudul Media Sosial dan Dunia Usaha, dia mengatakan bahwa platform media sosial harus diperlakukan sebagai institusi bisnis yang dia juga punya tanggung jawab bisnis di sana. Nggak bisa dia mengatakan, saya kan nggak salah, saya hanya menyediakan ruang untuk berkreasi. Tapi di saat platform ini dipakai untuk hoax, untuk melakukan kegiatan pornografi, trafficking dan lain sebagainya, dia harus digugat dan dia harus melakukan yang namanya ganti rugi. Dan presiden ini sudah terjadi di banyak negara. Nah, kalau di Indonesia belum. Ada gugatan atau class action yang dilakukan oleh warga negara karena keberatan YouTube, Facebook yang sering merilis hoax dalam pemberitaannya, dalam laman-laman. Sekarang kan kita belum aware tentang itu. Tapi kalau di negara besar, di Jerman yang saya dapat perusahaan platform Facebook di Jerman sudah pernah memberikan ganti rugi kepada salah satu kelompok masyarakat, LSM itu 870 miliar karena dianggap Facebook di Jerman tidak peduli dengan konteks yang dirilis. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Poinnya adalah bahwa data ini penting gitu. Jangan bermain-main dengan data. Nah, setelah saya ngomong begini baru sadar kan bagaimana Google sudah memanfaatkan data ini dengan sempurna tanpa bayar lagi. Nah, luar biasa. Nah, saya akan ke materi. Kalau dari materi kan dari pertama ke belakang. Saya dari belakang aja. Saya mulai dari belakang. Ya, saya mulai dari terima kasih dulu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya barusan. Oke, sorry. Ya, saya mulai dari ini. Ya, penerapan satu data. Kita sudah melakukan ini, meskipun sudah kalah jauh dengan Google seperti saya bilang. Satu data Indonesia ada 79.168 data set yang tersaji di sana. Silakan dicek, banyak. Apapun data itu, mengenai kementerian, mengenai macam-macam lah, tahan keamanan, kemudian wilayah alam kita semua ada di sana. 79.000 sekian data set. Kemudian Jakarta dengan lamanya berjudul Jakarta Open Data, data.jakarta.go.id, ada 1.564 data set yang tersaji. Ya.
40.166 dataset ini yang terbaik. Dan saya nggak mau terbaik, tapi terbanyak menyajikan dataset Jawa Tengah. Saya nggak tahu mana yang duluan, mana yang lebih bagus dengan One Data Pemkot Semarang. Karena saya tahu Semarang juga bagus banget. Ya. Ternyata Jawa Tengah juga hebat. Jawa Tengah yang diwakili oleh kota Semarang itu juga bagus. Sama, kurang lebih mencapai ini. Kemudian Bandung yang memiliki data center yang luar biasa. Kata nilainya sekitar 35 miliar data centernya, ternyata hanya 1.567 data set. Tidak begitu bagus. Kemudian NTB, ini luar biasa sebetulnya NTB, bisa menyamai kota Bandung dengan sarpras dan pendanaan yang tidak terlalu besar. Pemprov NTB, Kominfotiknya bisa menyajikan 1.530 data set. Ini juga luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kota Mataram? Itu saya tidak happy. Ya, kota Mataram hanya 144 data set. Ya, ini pun baru kita coba. Ya, Pak ya. Ya. Baru kita kompilasi. Baru kurang setahun, Pak. Iya, cek tampilannya. Itu pun ada yang 2017 masih tersaji. 2018 ya. belum. Terus, nih staf saya fresh yang saya cerita itu, Pak Kepala di Taman Statistik Brawijaya. Jadi kalau dia, saya tarik, kalau dia nggak bisa mewarnai data kota Mataram, saya pindahkan ke data lurah. Betul, saya serius ini. Ya. Jadi kamu harus perbaiki data kota Mataram ini, targetnya tahun ini bisa 1.000, bisa nggak? Bisa ya? Ya, karena saya bilang gitu, dia orang hebat, tinggal di push saja. Ya, jadi target saya 2019 ini sudah nembus 1.000 data set. Dan saya tidak akan bisa berbuat banyak kalau tidak ada dukungan dari OTD. Ya, karena kan bapak ibu yang memiliki data ini. Bukan bapak ibu, kan saya sebagai wali data, pengolah, kemudian menyajikan data ini dan berluaskan data. Kalau bapak ibu tidak peduli dengan data, bukan saya di Dukcapil. Hanya sekarang ini Dukcapil saja yang memiliki kemampuan operabilitas ya, Dukcapil. Yang lainnya belum bisa. Yang bisa diintegrasi dalam sebuah sistem. Baru Dukcapil saja yang bisa dipakai, yang ditukar pakaikan dengan instansi lain. Ya enggak? Data yang lain mana? Tidak ada. Hanya Dukcapil saja. Itu pun di backup penuh dari pusat ya. Kalau Pemkot sendiri tidak akan bisa saya, tidak akan bisa. Yang melakukan interoperabilitas itu baru Dukcapil. Yang lainnya masih parsial, masih belum terintegrasi. Nah, inilah tantangan kita Pak Kepala, Pak Habib ini. Untuk itu segera untuk dibangun yang namanya forum data itu. Ayo mari kita bersama. Ya. Koordinasi dan sinergi yang tadi disampaikan oleh Ibu Nyoman selaku panitia sebagai tujuan FGD ini, ayo mari kita wujudkan. Dan ini bahasa yang sudah 20 tahun yang lalu kita dengar. Sampai sekarang belum. Ayo mari kita. Ya. Kita tidak mau mencari kambing hitam atau kambing putihnya, tapi ini memang harus kita ungkap sebagai sebuah autokritik yang kita harus carikan jalan keluarnya. Teori-teori lain yang berkenaan dengan statistik dan data saya tidak perlulah ngajari teman-teman ini ya, jauh lebih pintar. Yang saya ingin sampaikan terkait dengan open data, Pak Kepala. Ya, open data. Sudah ada yang namanya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang kebebasan tentang keterbukaan informasi publik. Ya, Undang-Undang keterbukaan informasi publik. Intinya adalah bahwa di luar 10 item yang termasuk data yang dikecualikan itu wajib dibuka, wajib di open data. Menurut pasal 17 undang-undang tersebut, Undang-Undang 14 tahun 2008, ada 10 item yang tidak boleh memang. Ya.
Yang pertama mengenai rahasia pribadi, menurut rahasia pribadi. Umpamanya rekod kesehatan, rekod ya tes psikotes itu nggak boleh dirilis kalau nggak ada persetujuan. Ya. Kemudian wasiat itu nggak boleh. Ya, testimoni apa yang terkait dengan hal pewarisan apa itu nggak boleh dipublish. Kemudian yang ketiga menyangkut kepentingan pertahanan keamanan itu nggak boleh. Ya, menyangkut apa lagi? Proses yang berkaitan dengan penegakan hukum, nah itu nggak boleh. Proses penyidikan atau penyelidikan itu nggak boleh diungkap, nah, kecuali sudah sudah vonis di pengadilan boleh. Tapi yang menyangkut proses penegakan hukum, proses penyelidikan dan penyidikan nggak boleh diungkap di data kita. Kemudian yang terkait dengan kepentingan hubungan luar negeri, nah, itu nggak boleh. Ya, yang terkait dengan surat elektronik antar negara, gitu, ya, itu tuh nggak boleh. Itu sedikit. Terkait dengan kepentingan ekonomi negara, itu nggak boleh. Umpamanya Indonesia akan melakukan perjanjian ekonomi luar negeri dengan negara lain yang akan berimbas kepada investasi di daerah ini, itu nggak boleh. Terus di-keep dulu, kalau nggak kan bisa orang spekulan-spekulan akan bermain. Umpamanya rencana pemerintah untuk mendevaluasi rupiah, itu nggak boleh, nanti orang akan borong dolar. Nah itu juga dikecualikan. Dan lain banyak 10 item. Tapi di luar itu boleh. Ya, di luar itu boleh. Ya, kebetulan kami di Kominfo Pak Kuala ada namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Jadi PPID Kota Mataram itu Kominfo yang menjadi leading sektornya. Makanya sangat terkait dengan persoalan data ini. Karena yang akan kita publish, yang akan kita kelola itu adalah data. Sekali lagi data. Ya. Itu apa yang bisa diinikan? Ada dua. Ada informasi yang sifat terbuka dan informasi yang dikecualikan. Ya. Informasi publik yang sifatnya terbuka itu ada 3. Itu informasi publik yang harus dirilis secara terbuka dan berkala. Itu harus. Itu hampir mirip dengan item yang namanya informasi publik yang tersedia setiap saat. Itu apa? Mengenai struktur organisasi kita, kemudian anggaran kita, program kegiatan kita, kemudian profil pimpinan organisasi harus dirilis, bukan informasi yang dikecualikan itu. Data personil, data anggaran, data program, apa segala macam itu tidak ada lagi alasan kita untuk tidak membuka itu. Jadi kalau LSM, kalau orang-orang partikulir datang ke kantor Bapak Ibu meminta DPA, meminta revisi, harus saya bilang itu memang tidak dikecualikan. Beda waktu zaman dulu belum undang-undang kebebasan informasi publik ini dicanangkan, masih kita bisa menutup itu. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Ya, harus terbuka. Meskipun kita tahu umpamanya bahwa maksud dari dia mau minta data ini untuk membuli kita, umpamanya, ya nggak masalah. Itulah konsekuensi kita sebagai pejabat publik. Ya. Kemudian ada namanya informasi publik yang harus dipublish secara serta-merta. Wah, ini lebih ada istilah itu yang terkait dengan open data. Serta-merta itu apa? Pokoknya ada kejadian luar biasa mengenai penyakit di Kota Mataram, itu harus segera dirilis. Kejadian gempa umpamanya harus dirilis segera. Kejadian kerusuhan mulai di kecamatan mana gitu, harus dirilis segera. Wajib hukumnya dirilis. Karena itu memang tidak dikecualikan. Ya. Inilah jenis-jenis data informasi publik yang merupakan data terbuka yang saya harus sampaikan supaya rekan-rekan memiliki pemahaman yang cukup mana yang sifatnya open data, mana data yang dikecualikan. Pada intinya semua data yang terkait dengan tupoksi kita itu adalah terbuka. Hanya
ada 10 item untuk pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang kebebasan informasi. Saya kira itu hal-hal yang penting saya sampaikan. Sudah 15 menit. Ya, saya tidak terlalu banyak menyampaikan hal yang terkait dengan substansi ini karena saya yakin teman-teman sudah paham ya. Ya, saya kira itu nanti pada saat diskusi barangkali kita perdalam, Pak Kepala. Jadi ini yang ingin saya sampaikan dan saya ingin menyampaikan bahwa data ini penting karena tanpa data, kalau Anda berpendapat, maka Anda hanya menyampaikan opini. Itu menurut filsuf William siapa itu bilang ini. Tanpa data, kita hanya menjadi orang dengan opini. Dan kita sebagai ASN tidak boleh kita hanya beropini. Kita harus menyampaikan fakta. Nah, fakta itu bisa kita sampaikan kalau kita memiliki data yang akurat. Tanpa data yang akurat, kita hanya beropini. Dan kalau kita beropini itu subjektif. Jangan pernah menganggap opini kita itu benar selama belum didukung oleh data. Opini itu akan menjadi kebenaran, akan menjadi fakta kalau sudah dibuktikan dan memiliki data yang akurat. Itu sebagai closing statement saya. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.